Om Swastiastu. Galungan adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Hindu di Bali, setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari, sebagai perayaan atas kemenangan Dharma, melawan Adharma. Untuk mengetahui kenapa Hari Raya Galungan mempunyai makna hari kemenangan Dharma melawan Adharma, bisa simak video sejarah asal-usul lahirnya Hari Raya Galungan, di tanda panah merah ini, atau di akhir video ini, dan bisa juga dengan memencet link di kolom deskripsi atau di bawah video ini. Perayaan Hari Raya Galungan memiliki runtutan beberapa hari raya saat sebelum Galungan, hingga sesudah Galungan. Berikut akan kami paparkan secara singkat runtutan hari raya, saat menjelang dan sesudah Hari Raya Galungan, beserta maknanya masing-masing. Yang pertama adalah Tumpek Wariga. Tumpek Wariga merupakan proses awal dalam melaksanakan Hari Raya Galungan, yakni tepat 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, pada hari Sabtu Kliwon Wuku Wariga. Tumpek ini juga sering disebut dengan tumpek pengatak, tumpek pengarah, tumpek uduh atau penguduh. Adapun makna dari tumpek wariga adalah memohon kepada semua tumbuh-tumbuhan agar dapat hidup dengan sempurna, dan dapat memberikan hasil untuk bekal merayakan Hari Raya Galungan. Yang kedua, Anggara Kasih Julungwangi. Anggara Kasih Julungwangi dirayakan tepat pada 15 hari sebelum Galungan, di hari Anggara Kliwon Wuku Julungwangi. Upacara ini diadakan untuk memberi lelabaan kepada Watek Buta, dengan mecaru alit di Sanggah Merajan dan di Pura, serta mengadakan pembersihan area, menjelang tibanya Hari Raya Galungan. Yang ketiga, Budepon Sungsang. Hari Budepon dengan Wuku Sungsang, yaitu tepat di 7 hari sebelum Galungan. Budepon Sungsang ini juga disebut sebagai Hari Sugian Pengenten, yaitu hari mulainya nguncal balung, di mana nguncal artinya melepas atau membuang, dan balung artinya tulang. Jika dilihat secara filosofis, maka nguncal balung berarti melepas atau membuang segala kekuatan yang bersifat negatif atau adharma. Oleh karena itu disebut juga sebagai Sugian Pengenten, artinya ngentenin atau mengingatkan, agar manusia selalu waspada pada godaan-godaan adharma. Perlu diketahui bahwa, pada masa nguncal balung yang berlangsung selama 42 hari, yaitu sampai Bude Kliwon Paang, adalah dewasa atau hari yang tidak baik untuk membangun rumah, tempat suci, membeli ternak peliharaan, dan pawiwahan. Yang keempat, yaitu Sugian Jawa. Hari Wraspati Wage Wuku Sungsang atau 6 hari sebelum Galungan, merupakan hari Sugian Jawa, yaitu hari raya untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwasa di Pura atau di Sanggah Merajan, dengan banten Pararesik, Punjung, Canang Buratwangi, Canang Raka, untuk memohon kesucian dan kelestarian di Buwana Agung, atau alam semesta. Yang kelima, Sugian Bali. Hari Sukra Kliwon Wuku Sungsang atau 5 hari sebelum Galungan adalah Hari Raya Sugian Bali, yaitu untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwasa, di Pura atau di Sanggah Merajan, dengan banten Pararesik, Punjung, Canang Buratwangi, Canang Raka, dengan tujuan memohon kesucian dan keselamatan di Buwana Alit, atau diri sendiri. Yang keenam, Penyekeban. 3 hari sebelum Hari Raya Galungan, tepatnya di hari Redite Paing Wuku Dungulan, merupakan hari turunnya Sang Buta Galungan yang akan menggoda manusia untuk berbuat adharma.
Galung, dalam bahasa Kawi artinya perang, jadi, Buta Galungan adalah sifat negatif atau adharma yang dimiliki manusia, di mana sifat negatif ini akan selalu menggoda untuk menimbulkan peperangan dalam diri, atau sesama manusia. Di hari penyekeban ini, manusia, khususnya semua umat Hindu di Bali, dianjurkan untuk menahan diri atau melakukan penyekeban kepada sifat-sifat adharma yang ada dalam dirinya, dengan cara melakukan pemujaan kepada Betara Siwa, dan memohon agar dijauhkan dari godaan Buta Galungan yang membawa sifat adharma kepada diri manusia. Secara simbolis, semua ibu-ibu umat Hindu yang ada di Bali, memeram buah-buahan dan membuat tape dengan cara nyekep atau memeram. Yang ketujuh, penyajaan. 2 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu Hari Somapon Wuku Dungulan adalah hari turunnya Buta Dungulan, di mana Buta Dungulan ini merupakan buta yang lebih kuat dari Buta Galungan, yang akan menggoda manusia dengan lebih kuat lagi, supaya manusia berbuat adharma. Dungul, dalam bahasa Kawi artinya takluk, sehingga Buta Dungulan artinya adalah sifat manusia yang ingin menaklukkan sesama manusia, atau sifat ingin menang sendiri. Di hari penyajaan ini, semua umat Hindu di Bali disarankan untuk memuja Dewa Siwa dengan cara nyajaang atau dalam bahasa Indonesia yaitu, bersungguh-sungguh, supaya terhindar dari godaan kuat Sang Buta Dungulan. Secara simbolis, ibu-ibu umat Hindu di Bali membuat jajan dengan kata lain penyajaan, atau nyajaang, yang dalam bahasa Indonesianya adalah bersungguh-sungguh dalam memuja Betara Siwa, dan bersungguh-sungguh membuang sifat adharma. Yang kedelapan, adalah penampahan. Jatuh pada hari Anggara Wage Wuku Dungulan, yaitu tepat 1 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari penampahan ini adalah hari turunnya Sang Buta Amangkurat, di mana Buta Amangkurat adalah buta yang lebih kuat dari Buta Galungan dan Buta Dungulan, yang akan menggoda manusia supaya manusia berbuat adharma. Amangkurat, dalam bahasa Kawi artinya berkuasa, jadi, Buta Amangkurat adalah sifat manusia yang ingin berkuasa. Di hari penampahan ini, umat Hindu di Bali dianjurkan agar menuntaskan godaan-godaan yang datang, atau mengalahkan kekuatan-kekuatan Sang Buta Tiga, yaitu Buta Galungan, Buta Dungulan, dan Buta Amangkurat, dengan cara memuja Betara Siwa di sore harinya. Kemudian ditancapkanlah penjor lengkap dengan sarana Banten Pejati, yang mengandung simbol Nyujati yang Kayun. Simak video tentang penjelasan dan makna lengkap dari penjor galungan, di tanda panah merah ini, atau pencet link video yang kami sisipkan di kolom deskripsi. Kemudian, setelah menancapkan atau memasang penjor, pada sandikala atau menjelang malam, segenap keluarga melaksanakan penyucian diri, atau mebiyekalah untuk menyambut Hari Raya Galungan. Yang kesembilan yaitu, Galungan. Jatuh pada hari Buddha Kliwon Wuku Dungulan, adalah hari perayaan kemenangan manusia melawan bentuk-bentuk adharma, terutama yang ada pada dirinya sendiri. Pada hari raya Galungan ini, Betara-betari pun turut serta turun dari kahyangan untuk memberkati umat manusia, sehingga persembahyangan dilaksanakan di pura-pura dan di Sanggah Merajan, bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, atas semua anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua. Yang ke-10, Manis Galungan. Hari Wraspati Umanis Wuku Dungulan yaitu 1 hari setelah Galungan, di mana pada hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Dharma Santi, yaitu berkunjung ke keluarga dan kerabat untuk mengucapkan syukur atas kemenangan Dharma, dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Kemudian di malam harinya,
umat Hindu melaksanakan persembahyangan memuja Dewata Nawasanga, dan memohon agar kemenangan Dharma dapat dipertahankan pada diri kita selamanya. Dan pemujaan ini dilaksanakan setiap malam selama 9 malam, sejak hari manis Galungan sampai hari penampahan Kuningan. Pemujaan 9 malam ini disebut sebagai persembahyangan Nawaratri, Nawa yang berarti 9 dan Ratri artinya malam. Pemujaan ini pun dilaksanakan berturut-turut, yaitu dari mulai memuja Betara Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, dan Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Yang ke-11, yaitu Hari Pemaridan Guru. Hari Saniscara Pon Wuku Dumulan, yaitu 3 hari setelah Hari Raya Galungan, yang merupakan hari terakhir Wuku Dumulan, dan pada hari ini, pemujaan kepada Dewata Nawasanga masih tetap berlanjut, yaitu memuja Betara Brahma. Yang ke-12, Ulihan. Berasal dari kata ulih, artinya kembali, yang jatuh pada hari Redite Wage Wuku Kuningan, yaitu 4 hari setelah Galungan. Hari Ulihan ini adalah hari kembalinya para betara-betari ke kahyangan, dan persembahyangan di pura-pura atau di sanggah merajan dilakukan, untuk mengucapkan terima kasih atas anugerahnya. Yang ke-13, yaitu Pemacekan Agung. Hari Soma Kliwon Wuku Kuningan, yaitu 5 hari setelah Galungan, adalah hari di mana umat Hindu di Bali melakukan persembahan sesajen atau caru kepada para buta, agar tidak mengganggu manusia, sehingga sifat Dharma tetap terjaga, dan Trihitakarana dapat terwujud. 14, yaitu Penampahan Kuningan. Hari Sukra Wage Wuku Kuningan, yaitu 9 hari setelah Galungan, adalah hari di mana umat Hindu di Bali bersiap nampa, atau menyongsong Hari Raya Kuningan, dan di malam harinya adalah persembahyangan terakhir kepada Dewata Nawasanga, yang merupakan malam pemujaan kepada Sang Hyang Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Yang ke-15 yaitu Hari Raya Kuningan. Jatuh pada hari Saniscara Kliwon Wuku Kuningan, tepat 10 hari setelah Galungan, di mana para betara-betari turun dari kahyangan hanya sampai tengah hari, dan di hari ini umat Hindu mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atas kekuatan Dharma yang diberikan, serta memohon agar kita senantiasa dihindarkan dari perbuatan-perbuatan adharma. Secara simbolis, para ibu-ibu umat Hindu di Bali membuat sesajen dengan nasi kuning sebagai pemberitahuan atau muningang kepada para preti sentana, agar mereka mengikuti jejak leluhurnya untuk merayakan rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selain itu, umat Hindu di Bali menggantungkan tamiang di pelinggih-pelinggih sebagai tameng atau perisai terhadap serangan kekuatan adharma. Yang terakhir yaitu 16, Hari Pegatwakan. Hari Buddha Kliwon Wuku Paang, yaitu 1 bulan atau tepat 35 hari setelah Galungan, merupakan hari terakhir dari rangkaian Hari Raya Galungan. Pegat artinya berpisah, dan uwak artinya kelalaian, jadi Pegatwakan artinya mengingatkan manusia, supaya jangan lalai melaksanakan dharma, dalam menjalani kehidupan seterusnya. Itulah runtutan atau rangkaian Hari Raya Galungan beserta maknanya masing-masing. Semoga bermanfaat bagi sahabat Internesia semua. Terima kasih sudah subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.